masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Baik, kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon izin share ya, Bun. Di sanalah aku lagi baca diganti Indonesia ke Merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Korwil Kecamatan Cipondoh yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Idrus MSI. Kepadanya dipersilakan. Kayaknya Pak Hajinya belum datang ya? Belum ada ya kayaknya ya? Iya, belum ada deh. Bagaimana nih Bu Yuning? Boleh di ini dulu mungkin Bu, dilewat dulu nanti kalau beliau sudah hadir kita berikan kesempatan karena memang kalau saya lihat partisipan memang belum terlihat. Iya, betul. Baik, sambil menunggu kehadiran beliau, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Kombel Kecamatan Cipondoh yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Hasan SPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Wasna. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak? Baik. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Cipondoh Pak Haji Idrus MSI. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Uningsi SPD MM. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Kombel Kecamatan Cipondoh, rekan-rekan pengurus gugus 1 sampai 4, rekan-rekan guru se-Kecamatan Cipondoh yang insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang begitu besar kepada kita, sehingga walaupun hari ini masih dalam suasana libur, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk menuntut ilmu, dan insya Allah ini adalah salah satu bagian dari mengisi liburan yang bermakna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat se-Kecamatan Cipondoh yang
insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, syukur alhamdulillah bahwa atas segala ide, gagasan, dan masukannya, sehingga webinar pendidikan seri pertama komunitas belajar Kecamatan Cipondo ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah wadah bagi kita semua, khususnya rekan-rekan guru Kecamatan Cipondo, agar bisa berkolaborasi untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya bagi peningkatan mutu pendidikan, terutama pendidikan di Kecamatan Cipondo. Yang kedua, Bapak Ibu guru sekalian, bahwa webinar ini adalah webinar yang berkelanjutan. Ini adalah bagian dari solusi teman-teman agar nilai kompetensi yang terdapat di PMM yang teman-teman sudah isi atau laksanakan, mudah-mudahan ini sebagai salah satu wadah untuk bisa meningkatkan kompetensi teman-teman selain untuk melengkapi administrasi. Saya yakin teman-teman pasti menunggu-nunggu kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan insya Allah komunitas belajar Kecamatan Cipondo akan terus mewadahi teman-teman. Ini seri pertama, insya Allah akan ada seri-seri selanjutnya yang akan sangat bermanfaat buat kita semua. Yang diharapkan dari kegiatan kita ini bukan hanya sertifikatnya, tapi juga bagaimana kompetensi kita berkembang sehingga mutu pendidikan di Kecamatan Cipondo semakin meningkat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kegiatan ini adalah sebagai trigger atau motivasi dari proses yang insya Allah Kecamatan Cipondo selalu berpartisipasi dalam setiap event kegiatan, terutama kegiatan yang diadakan di Kota Tangerang. Dalam waktu dekat ini, Kota Tangerang itu akan merayakan HUT Kota Tangerang. Dan dalam perayaan itu salah satunya kita guru diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan segala kemampuan kita. Nah, berangkat dari sinilah maka Kombel Kecamatan Cipondo menggagas, memotivasi teman-teman semua untuk bagaimana bisa mengikuti salah satu kegiatan yaitu lomba video pembelajaran berdiferensiasi. Kami harapkan lomba ini bisa diikuti secara efektif dan efisien oleh teman-teman semua. Teman-teman yang punya ide, punya gagasan, punya kreativitas dalam membuat video pembelajaran, ini saatnya. Yuk, kecamatan lain kemarin juaranya. Tahun ini mudah-mudahan salah satu dari kita adalah menjadi juara di HUT Kota Tangerang. Oleh karena itu, maka kami mengharapkan kegiatan hari ini adalah sebagai masukan teman-teman ketika memang nanti mau ada keinginan untuk membuat video pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa dipahamkan sehingga kualitas video pembelajaran yang nanti teman-teman buat itu bisa berbicara banyak dalam HUT Kota nanti. Dan insya Allah kami komunitas belajar akan terus berkoordinasi dengan rekan-rekan gugus, dengan rekan-rekan kombel sekolah sekalian, nanti akan terus mendata sudah berapa banyak video pembelajaran yang dihasilkan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memotivasi teman-teman semua. Yuk sama-sama kita bergerak, sama-sama kita melangkah, sama-sama kita membuat mutu pendidikan di Kecamatan Cipondo ini lebih unggul dari 12 kecamatan lainnya, insya Allah. Dan yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala motivasi dan dukungannya. Kegiatan hari ini adalah wujud dari kolaborasi semuanya. Yang pertama, kami terima kasih kepada Pak Koril, pengawas,
terutama Bu Uningsi yang sudah rela meluangkan waktunya berbagi ilmunya dari hasil pembelajarannya sebagai fasilitator nasional. Nah, ini banyak potensi-potensi yang nanti akan kita munculkan dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan yang kedua, terima kasih juga kami secara khusus berterima kasih kepada SDI Darul Quran yang hari ini bersedia menjadi partner mitra kami dalam menyediakan link Zoom yang insya Allah dinikmati oleh teman-teman semua. Insya Allah kami akan terus berkolaborasi dengan siapapun demi terlancarnya terselenggaranya kegiatan ini. Selamat belajar, selamat menikmati, selamat menuangkan ide-idenya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hasan, Masya Allah. Beliau begitu antusias ya untuk menyemangati teman-teman semua. Semoga kita semua di sini termotivasi untuk mengikuti lomba video pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Tangerang yang ke-29. Baik, sepertinya Pak Haji Idrus belum nampak ya Bu Yuning ya. Sepertinya kesulitan, mungkin sulit masuk Pak, Bu, karena ini kapasitasnya udah penuh nih kayaknya, kursinya udah penuh. Iya kayaknya. Sudah 100 ya Nanti Bun sambil ya. berjalan aja, Bu. Ya. Sambil berjalan kalau Oke. beliau bisa masuk. Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya yaitu doa. Baiklah teman-teman semua, guru-guru hebat, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, agar acara ini berjalan dengan lancar, kita semua diberikan kesehatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akan memimpin doa dalam beragama Islam dan teman-teman yang non-Muslim agar menyesuaikan. Kita berdoa dalam hati saja ya, berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan selanjutnya yaitu acara inti kita. Agar acara ini berjalan dengan lancar, kita biasakan untuk membuat kesepakatan di awal ya teman-teman semua. Kita sepakat untuk unmute ya. Tolong mic-nya semua dimatikan. Kita fokus untuk mendengarkan arahan dari Ibu Yuningsih. Beliau adalah bukan hanya sebagai pengawas di Kecamatan Cipondo, akan tetapi beliau juga adalah fasilitator guru penggerak. Wow, luar biasa nih. Sehat selalu ya Bunda Yuningsih. Amin. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibunda kita Ibu Yuningsih MPD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wajnah atas kesempatannya untuk ngobrol bareng santai. Ngobras ya, jadi bukan narasumber lah. Kalau narasumber kayaknya serius benar gitu ya. Kita libur-libur begini belajar ya. Kita ngobrol santai aja terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih ya Bu Wajnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore menjelang siang ini kita bisa ngobrol bareng santai terkait dengan webinar pendidikan seri ke-1. Tadi menurut Pak Ketua akan ada seri-seri selanjutnya. Sebelumnya terima kasih yang saya hormati Bapak Korwil kita Pak Haji Idrus yang mungkin belum bisa bergabung dikarenakan kapasitas kita yang sudah luber, sudah banyak sehingga mungkin beliau kesulitan masuk. Terima kasih Bapak, mungkin salam buat dari kita semua untuk beliau, semoga tetap sehat.
Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua Kombel atau Komunitas Belajar Kecamatan Cipondo yang luar biasa yang menggagas kegiatan ini di hari libur, tetapi beliau sungguh luar biasa memiliki visi untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita di Cipondo. Sangat luar biasa didukung oleh teman-teman pengurus. Saya lihat pengurusnya juga pada hadir semua termasuk Bu Wajna ya. Bu Wajna, terima kasih. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saat ini juga sudah bisa bergabung, bahkan mungkin sebetulnya di luar sana ingin bergabung juga, tetapi karena keterbatasan kapasitas kita, mungkin tadi di grup sudah rame, saya nggak bisa masuk. Jadi ini adalah sebuah kekuatan bagi kita bahwa di Cipondo ini kepala sekolahnya sangat mendukung guru-gurunya untuk belajar. Dan teruntuk Bapak Jenal dan tim dari Yayasan Darul Quran juga saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatan dan fasilitas yang telah Bapak berikan, Yayasan berikan kepada kami berupa link Zoom serta motivasi sehingga terwujudnya kegiatan ini. Kemudian yang saya sangat hormati dan banggakan Bapak Ibu guru hebat yang mungkin saat ini sedang bercengkrama dengan keluarga, ada yang menengok keluarganya di pesantren, ada yang mungkin sedang healing kemana, tetapi dikarenakan Bapak Ibu guru hebat antusias ingin ngobrol bareng santai terkait dengan pembelajaran diferensiasi, sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, jerih payah kita hari ini, tentunya memenuhi harapan Bapak Ketua Komunitas Belajar kita untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya Kecamatan Cipondo. Saya tidak akan banyak memperkenalkan diri saya karena memang saya adalah pengawas di Kecamatan Cipondo. Betul sekali, saya adalah fasilitator guru penggerak angkatan ke-8 kemarin, dan insya Allah untuk di tahun 2024 ini saya mencoba mengikuti atau menjadi instruktur guru penggerak. Jadi kemarin hasil ya inginnya tahun 2024 ini saya menjadi instruktur guru penggerak. Mohon doa dan dukungannya, semoga jumlah guru penggerak di kota Tangerang khususnya di Kecamatan Cipondo terus meningkat sehingga calon-calon pemimpin pembelajaran ini akan terus bermunculan, regenerasi kepemimpinan kita next di tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan banyak belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Sebelum ke sana, apakah sudah terlihat paparan saya, Bapak Ibu? Sudah, Bun. Oke, baik. Sebelum melanjutkan, silakan Bapak Ibu membuka chatnya. Kita akan ngobrol bareng santai agar Bapak Ibu bisa santai, serius, tetapi betul-betul menyimak apa yang kita obrolkan hari ini. Ini ada 6 pertanyaan yang mungkin akan menjadi tool atau menjadi pembuka kita. Silakan Bapak Ibu mau menggunakan pertanyaan yang Bu atau siapa yang terlibat dalam pembelajaran diferensiasi, atau mau menggunakan pertanyaan how, bagaimana menyiapkan pembelajaran diferensiasi, atau bahkan Bapak Ibu mau menanyakan menggunakan kata tanya what, apa yang harus disiapkan dalam pembelajaran diferensiasi, atau Bapak Ibu mau menanyakan why, mengapa perlu pembelajaran diferensiasi, atau Bapak Ibu pengen menjawab dari kata tanya where atau di mana pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan. Bahkan mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan kapan pembelajaran diferensiasi ini diterapkan atau disampaikan. Silakan Bapak Ibu menuliskan pendapatnya dengan menjawab kata tanya yang ada di layar. Mau pertanyaan yang mana saja, silakan Bapak Ibu menuliskan, ya, menuliskan jawabannya. Kira-kira siapa ya yang terlibat? Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Bu.
dan seterusnya. Disilahkan Bapak Ibu, ditunggu komen-komennya. Sudah adakah Bu Wajnah mungkin? Dari manakah yang berpendapat? Wow, Bu Sri. Sudah ada, Bun. Ya, silakan Bun, silakan. Dari siapa, Bu? Ini dari siapa ya? Sri Nuryati ya? Oke, Bu Sri SDN Nuryati, Polres. Polres Pelawat 7 ya, Bun? Ya, silakan Bun. Bagaimana menurut Bu Sri? Mengapa pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan? Gimana kata beliau? Supaya kebutuhan belajar setiap anak terpenuhi. Wah, kebutuhannya bertanya sekaligus terpenuhi, menjawab luar kayaknya. biasa. Lanjut Bun, pendapat siapa lagi Bun? Karakteristik belajar siswa berbeda, makanya perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah dari Bu Wiwik Puji Lestari. Wow, luar biasa. Lanjut Bun. Ada lagi? Bentar ya Bun. Sepertinya belum ada yang masuk lagi nih Bun. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh Bu Wiwik mungkin disampaikan Bu Wiwik secara lisan? Halo Bu Wiwik. Iya siap Bu Ningsi. Ya, silahkan Bu. Maksudnya apa nih Bu? Iya, kenyataannya kan kalau di kelas cara siswa menangkap pelajaran pasti beda ya. Ada yang harus dipraktekin dulu baru nyambung. Ada yang kalau pakai kita ceramah aja dia nggak nyambung, susah. Ada yang perlu pakai video, yang baru dia oh kayak gitu ya Bu Guru, kayak gitu. Nah, jadinya saya rasa karena bedanya karakteristik siswa, makanya guru memang harus kreatif dan perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi ini ya untuk apa ya, supaya guru bisa menangkap minat dan bakat siswa itu sih. Wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya? Boleh klik tanda tepuk tangannya di layar Bapak Ibu sebagai apresiasi untuk Bu Wiwik dan teman-teman yang lain. Sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi ke depan nanti kita akan sharing bareng. Ini berapa menit ke depan Bu Wajnah saya dapat kesempatannya? Kalau dari panitia sih tidak terbatas, Bun. Wow, tidak terbatas. Ya. Sepuasnya, Bun. Oke, mudah-mudahan teman-teman bertahan tetap di 100 ya. Oke, baik. Bu Wiwi sudah berpendapat. Satu lagi nih kayaknya yang sudah berhasil menulis kita berikan apresiasi untuk Ibu siapa tadi Bu Wajnah? Ibu siapa yang sudah berpendapat tadi? Bu Sri Nur ya, Bu Sri Nuryati. Silakan Bu Sri. Ya baik, terima kasih Ibu Uning. Tapi mohon maaf saya off cam Bu. Nggak apa-apa Bun. Namanya aja ngobrol bareng santai ya. Jadi nggak apa-apa. Bapak Ibu menutup kamera pun. Silakan Bu. Ya. Saya menyatakan bahwa mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan karena dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi kebutuhan belajar setiap anak akan terpenuhi karena setiap anak itu memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembelajaran diferen, insya Allah semua kebutuhan anak yang memiliki karakteristik yang berbeda akan terpenuhi. Seperti itu Ibu, terima kasih. Wow, luar biasa. Keren sekali ya Bu Wajnah, teman-teman kita dengan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tertulis. Luar biasa, artinya siap untuk buat video gitu ya. Untuk video pembelajarannya. Baik teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan tadi baik oleh Ibu Wiwi maupun Ibu siapa tadi itu satu lupa. Ibu Wiwi dan Ibu siapa Bu? Ibu Wiwi dan Ibu Sri ya. Ibu Sri yang luar biasa. Betul sekali yang disampaikan beliau itu adalah bahwa setiap anak itu ya istimewa. Ia memiliki kemampuan berbeda, minat berbeda, bakat berbeda, yang pastinya unik dan luar biasa sudah diberikan kodrat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sangat luar biasa. Karena manusia itu adalah
hasil dari pertarungan berjuta-juta sel dan tumbuhlah jadi manusia istimewa. Jadi artinya sejak masa konsepsi atau sejak masa konsepsi atau tumbuhnya manusia di dalam rahim itu adalah karena adanya pergulatan sel, berjuta-juta sel, dan tumbuhlah menjadi kita manusia yang sejak lahir sudah diberikan keistimewaan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentunya kita selaku guru harus mampu memetakan harus mampu memetakan potensi tadi oleh Bu Wiwi, berbeda-beda, ada yang audio, ada yang visual gitu ya, sehingga menggunakan kita selaku guru harus mampu menggunakan potensi yang ada pada diri anak untuk terus meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, bahwa guru memerlukan harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Minatnya apa, kemudian bakatnya apa, dan di awal tentunya kita lakukan sebagai asesmen diagnostik. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran, pastikan Bapak Ibu sudah mengetahui masing-masing karakter dan minat siswa. Siapa saja yang minatnya olahraga, siapa saja yang minatnya seni, siapa saja yang minatnya bahasa dan sebagainya ya. Dan pastikan Bapak Ibu asesmen diagnostik ini dapat Bapak Ibu lakukan baik itu asesmen non kognitif atau disebut dengan asesmen minat tadi ya, atau mungkin gaya belajar yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri. Ada yang kinestetik Bu, ada yang audio ya, ada yang visual. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu sebelum melakukan proses belajar mengajar, dipastikan Bapak Ibu memahami betul kesiapan belajarnya. Dia itu kalau di rapot pendidikan kita mengenal ada level 1, ada level 2, dan ada level 3. Ada yang mungkin level 1 adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Ada mungkin kebanyakan ya, termasuk ke dalam level 2 atau anak kebanyakan. Atau mungkin Bapak Ibu ada anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata ya, mungkin masuk ke dalam level 3, atau ada anak yang cerdasnya luar biasa. Itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus, pelayanannya yang lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan ngobrol bareng bagaimana cara mengasesmennya, kemudian bagaimana menerapkan pola dan proses pembelajaran diferensiasi. Untuk itu, Bapak Ibu bersiap. Mungkin yang mau kopi, yang mau makan, yang mau gerak-gerak, disilahkan. Ya, itu ya perkiraan yang akan kita bahas ya, yang akan kita obrolkan. Semoga bisa sampai ke contoh-contohnya agar Bapak Ibu bisa memastikan pola pembelajarannya seperti apa. Baik, sebelum melanjutkan Bapak Ibu, kita sebetulnya pengertian pembelajaran diferensiasi itu sudah ada sejak zaman kurikulum 2013, sudah ada sejak jauh sebelumnya, karena pembelajaran diferensiasi ini proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi sesuai kemampuannya ya, sesuai dengan apa yang disukainya dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak-anak tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Tidak ada lagi yang murung saat belajar. Boleh di-mute mungkin Pak Yaser? Oke. Jadi tidak ada lagi yang murung di dalam kelas, tidak ada lagi yang sedih, tidak ada lagi yang merasa gagal, karena setiap anak istimewa dengan segala keistimewaannya.
Jadi pembelajarannya pasti menyenangkan, tidak ada yang menangis di dalam kelas, tidak ada yang uring-uringan pulang ke rumah, dan tidak ada yang tidak menyenangi pembelajarannya karena pembelajarannya sesuai dengan bakat, minat, dan lingkungan belajar. Itu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman nih, kalau kita ingat bahwa dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 aspek. Boleh Pak Yaser mungkin disampaikan aspek apa saja Pak Yaser? Boleh? Mau tidur ya? Silakan Pak Yaser. Oke, kalau Pak Yaser boleh Bu Tini juga boleh. Bu Tini boleh mungkin aspek apa saja yang kita pelajari di dalam pembelajaran diferensiasi itu? Oke, baik. Baik teman-teman, yang pertama aspek dari pembelajaran diferensiasi itu yang pertama konten. Artinya konten ini yang menjadi akar proses. Konten ini materi ajar apa yang akan disampaikan kepada anak-anak yang akan dilakukan dalam proses belajar. Nah, tentunya yang paling penting dilakukan yaitu melakukan asesmen proses ya. Asesmen proses itu terkait dengan apa sih yang akan dilakukan dalam proses belajar. Apakah yang kinestetik mau diapakan, yang audio mau diapakan, yang visual mau diapakan. Maka dilakukan asesmen proses. Oh, ini anak kognitif, ini anak visual. Berarti prosesnya harus direncanakan sesuai dengan hasil asesmen proses. Kemudian aspek dari asesmen atau produknya. Ini anak senangnya seni, berarti biarkan mereka membuat produk sesuai dengan kesukaannya. Oh, ini anaknya senang olahraga, berarti kinestetik, berarti produknya atau akhir dari kegiatan pembelajarannya mungkin dia berupa gerak atau mungkin dia melakukannya dan seterusnya ya, nanti kita coba pelajari lebih mendalam gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hebat. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana ciri pembelajaran diferensiasi itu di kelasnya seperti apa sih. Sebelum ke sana, yuk saya ingin dari Bapak Ibu dulu terkait dengan ciri dari pembelajaran diferensiasi. Boleh Bapak Ibu kita bermain dulu? Karena saya yakin di kelas ini pun Bapak Ibu guru itu memiliki gaya belajar berbeda-beda. Ada yang kinestetik, dengerin aja sambil bobo, sambil jalan-jalan, sambil di mobil, tapi paham. Tetapi ada juga teman-teman yang kinestetik, kalau hanya denger aja, kalau nggak melakukan sesuatu, nggak nyambung. Itu Bu Uning sih ngomong apa ya, karena nggak melakukan gerakan. Lalu ada juga mungkin kalau nggak melihat bendanya, visualnya, maka tidak paham apa yang dibicarakan. Baik, saya ingin coba yang kinestetik. Boleh yang kinestetik? Ya, yang masih ada kepalanya Bapak Ibu, boleh dipegang kepalanya? Yuk, kepalanya boleh diusap-usap. Oke. Jadi, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi itu yang pertama, yaitu proaktif. Boleh proaktifnya sambil dipegang kepalanya? Proaktif. Nah, berarti kalau proaktif, proses belajarnya aktif. Anak-anaknya senang, anak-anaknya berkreasi, anak-anaknya bergerak ya. Itu yang disebut dengan bersifat proaktif gitu ya Bapak Ibu, sehingga diantisipasi ya sejak awal yang akan diajarkan itu dengan dibuat perencanaan pembelajaran kepada peserta didik yang berbeda-beda. Jadi bukan menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pembelajaran sebelumnya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, oh Kak hari ini
tentang pembagian. Ternyata masih ada anak yang levelnya di bawah gitu ya. Nah, ini pastikan anak-anak itu betul-betul dipahami betul ya, sehingga anak-anak itu senang belajarnya, proaktif. Kemudian dia juga betul-betul direncanakan, betul-betul anak-anak itu betul-betul terlibat gitu ya. Nah, selanjutnya boleh dipegang pipinya, boleh ditusuk-tusuk pipinya biar terlihat, boleh sambil goyang-goyang, geleng-geleng, boleh Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ciri dari pembelajaran diferensiasi. Yang pertama tadi proaktif ya. Boleh jarinya. Yang pertama proaktif. Nah, yang kedua, boleh sambil ditusuk-tusuk pipinya, pakai jari ya, jangan pakai pisau. Pakai jari ya. Yang kedua, menekankan kualitas. Jadi kualitasnya bukan kuantitasnya ya. Artinya Bapak Ibu dalam pembelajaran diferensiasi tidak mengejar-ngejar target kurikulum ya, tetapi bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna ya, betul-betul sesuai kebutuhan siswa. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi tugas lagi. Jadi anak yang pandai tambah lagi tugasnya, tambah lagi tugasnya. Tapi anak yang pandai diberikan tugas yang dapat menambah keterampilan ya. Bagaimana tingkat kreativitasnya, analisisnya, kemudian anak-anak yang kreatif, anak-anak yang memiliki kualitas pembelajaran, terutama keterampilan abad 21. Bagaimana anak menjadi kritis, bagaimana anak menjadi kreatif, bagaimana anak melakukan kolaborasi, ya, bagaimana anak-anak menjadi kreatif. Jadi itu keterampilan abad 21 yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam rangka meningkatkan kualitas ya, kualitas pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, boleh jidatnya diurut-urut, ada. Bapak Ibu dipegang jidatnya boleh. Saya pengen lihat yang jidatnya masih ada. Siapakah? Ada. Wah, Pak Ketua. Pak Ketua ini meskipun jidatnya berkerut terus tapi masih tetap ganteng, luar biasa. Siapa lagi yang jidatnya masih ada? Saya pengen ngecek. Siapa yang jidatnya masih ada? Oh, Bu Titin. Kalau saya, Bu. Wah, apalagi ke Pak Kamjawik, ini ganteng banget. Pak Kamjawik, saya lihat masih ada jidatnya. Bu Yati juga masih ada. Bu Titin masih ada. Wah, luar biasa pokoknya ya. Baik, Profesor Bapak itu. Ibu. Nah, sambil dipegang, boleh dipegang jidatnya. Oke, apa? Kepala jidat apa ya? Bahasa baiknya apa ya? Saya salah ya ngomongnya. Kening ya, kening mungkin ya. Baik, pegang keningnya, boleh ya diurut-urut. Jadi, ciri dari pembelajaran diferensiasi itu berakar pada asesmen. Jadi, sebelum Bapak Ibu melakukan proses belajar mengajar, maka pastikan Bapak Ibu sudah melakukan asesmen. Bu, bagaimana melakukan asesmennya? Next. Ya, Bapak Ibu nanti akan saya coba berikan informasi yang mungkin bisa memberikan ide atau gagasan bagaimana melakukan asesmen. Karena guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara. Ya, tadi ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Bagaimana mengetahui keadaan mereka dari setiap pembelajaran sehingga berdasarkan asesmen tersebut guru bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Pak Kamjawik senangnya olahraga, maka Pak Kamjawik pada saat proses belajar mengejar pasti sambil memegang, mengurut-urut keningnya, ya, karena harus menggerakkan kinestetik, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ciri selanjutnya menyediakan berbagai pendekatan, berbagai strategi, berbagai metode, berbagai media ya. Mungkin anak yang kinestetik, wah ini harus menyiapkan alat atau bahan atau media yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak.
Oh, anak yang audio dipastikan menggunakan pendekatan, menggunakan metode, menggunakan media pembelajaran. Oh, dia harus menggunakan apa yang harus didengar oleh mereka. Begitu pula yang visual, gitu ya. Itu dalam kontennya ya. Nah, jadi ada materinya yang diberikan berbeda-beda. Kemudian kita perhatikan juga minatnya, dia sukanya apa, minat belajarnya seperti apa, dia sukanya ke seni, ke bahasa, ke olahraga, atau mungkin ke menggambar dan sebagainya. Kemudian gaya belajarnya juga yang sudah saya sampaikan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Itu ya Bapak Ibu, sebelum kita mengajar. Pastikan kita sudah punya bekal anak-anak kita. Kemudian ciri dari pembelajaran diferensiasi, boleh dipegang-pegang telinganya, ditarik-tarik. Bapak Ibu, telinganya masih ada? Halo, telinganya masih ada Bapak Ibu? Boleh ditarik-tarik, telinganya. Kayaknya nih dari tadi pegang. Bu Ningsih ngomong mulu. Apa sih yang dibicarakan oleh Bu Ningsih? Nah, yang disampaikan hari ini kita akan belajar tentang ciri pembelajaran diferensiasi. Nah, ciri dari pembelajaran diferensiasi itu berpusat kepada peserta didik, atau dalam bahasa guru penggerak itu menghamba kepada siswa, atau dalam pembelajaran KHD ya, Ki Hajar Dewantara itu proses belajarnya itu berorientasi pada peserta didik. Jadi tugas yang diberikan kepada berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik, materi yang diajarkan, sehingga guru dalam merancang pembelajarannya harus sesuai level kebutuhannya. Anak yang cerdas berarti diberikan pembelajaran yang merangsang anak untuk kreatif, kritis, kolaborasi. Kemudian guru lebih banyak mengatur waktu ruang, ya, mengatur waktu, mengatur ruang, mengatur kegiatan yang dilakukan peserta didik dengan daripada menyajikan informasi. Jadi kurangi kegiatan ceramahnya. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas mulai mengurangi, karena tugas kita adalah memfasilitasi ya, memotivasi, bukan menceramahi ya. Kalau Bapak Ibu hanya menyajikan informasi, Bapak Ibu bla menjelaskan kepada anak-anak, maka dipastikan pembelajarnya tidak akan bermakna, karena hanya melayani yang kinestetik saja ya. Jadi sajikan pembelajaran bukan hanya memberikan informasi, tetapi anak-anak mencari tahu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ciri dari pembelajaran diferensiasi itu pasti ada kegiatan individu, karena sesuai dengan gaya belajar, minat belajar ya. Pasti ada klasikal gitu ya. Mungkin kalau jenis minatnya sama, mungkin jenis gaya belajarnya sama, mungkin karakternya mirip, maka bisa dijadikan diklasikalkan atau dengan cara belajar secara kelompok. Itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu hebat, saya ingin melihat. Sekarang kita lihat, pegang matanya boleh? Masih ada matanya Bapak Ibu? Meskipun tertutup kamera nggak apa-apa. Mana mataku? Ini mata-mataku. Ada matanya ya Bapak Ibu. Nah, ini mataku, ini matamu. Mana mata-mata? Pak Ketua mata-mata. Baik Bapak Ibu, sambil dipegang matanya. Ciri dari pembelajaran diferensiasi selanjutnya bersifat hidup ya. Artinya aktif, menyenangkan ya. Jadi guru berkolaborasi dengan peserta didik yang terus-menerus ya. Dari mulai menyusun tujuan di dalam kelas, tujuannya secara individu dari peserta didik tadi ya, berdasarkan gaya belajarnya. Guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya memonitoring ya, bagaimana pembelajaran itu cocok
pembelajaran cocok, cocok itu cocok dengan peserta didik. Bagaimana menyesuaikannya sesuai dengan sumber belajar dan karakter siswa. Baik, Bapak Ibu, itu adalah ciri dari pembelajaran diferensiasi. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kekeliruan dari diri saya, silahkan Bapak Ibu raise hand jika Bapak Ibu ingin berpendapat. Supaya kita interaktif ya, jangan saya sendiri yang aktif. Nanti lama-lama Bapak Ibu menghilang. Ya. Peserta kita masih 100 ya Bu Wajnah. Bagaimana Bu Wajnah? Halo. Bun, masih 100 Bun. Alhamdulillah masih bertahan. Wow, luar biasa emang. Guru-guru Cipondoh keren. Boleh 2 jempolnya. Boleh 2 jempolnya ke depankan. Ini jempolku. Mana? Mana jempolmu? Ini jempolku. Mana jempolmu? Mana jempolmu? Boleh. Stretching aja Bu. Oh, stretching. Oh ya, betul. Sepertinya Bapak sudah membeli rekaman lagu stretching ya Pak di toko bangunan terdekat. Baik, Pak Kamjawik, boleh nggak tadi kita menyampaikan tentang ciri-ciri dari pembelajaran diferensiasi? Boleh Pak? Mungkin apa cirinya Pak? Di antaranya yang Bapak terngiang, ciri dari pembelajaran diferensiasi itu apa Pak? Boleh, Bapak Ibu. Yang pertama, anak harus proaktif. Proaktif. Boleh yang lain? Harus itu. Yang lain berpusat pada peserta didik. Wah, keren. Boleh dibantu yang lain? Boleh. Kenapa saya berikan kesempatan? Karena Pak Kamjawik itu kinestetik, audiotori juga. Nah, dengan beliau mencatat gitu ya, beliau mengingat-ingat, ternyata bermakna pembelajaran kita hari ini oleh Pak Kamjawik bermakna sekali. Oh, anak itu harus proaktif. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh saya ternyata bermakna dalam benak dan pikiran Pak Kamjawik. Bagaimana dengan teman-teman? Boleh yang lain berpendapat? Ciri dari pembelajaran diferensiasi itu seperti apa aja sih? Halo. Hai. Ya, silakan teman-teman. Ya, silakan. Ya. Ada yang ingin berpendapat, Bapak Ibu? Halo. Ya, dipersilakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa, Bu Wajnah? Sama Bu Husnul. Oh, ya, silakan Bu Husnul. Maaf Bu, saya ituin kamera soalnya saya lagi nggak apa-apa. Nunggu anak sakit juga ini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting menyimak, Bu. Ya, kepalanya masih ada, Bu. Kepalanya masih ada, Bu. Masih, Bu, masih utuh. Masih aman berarti kalau masih ada. Iya, Bu, ini termasuk ciri pembelajaran itu berakar pada asesmen. Pintar. Terus bersifat hidup. Berorientasi pada peserta didik. Pintar. Kemudian menyediakan berbagai pendekatan dalam konten maupun yang lainnya. Luar biasa. Mewakili 2 dari peserta hari ini betul-betul pembelajaran kita bermakna. Ini ada yang kelas C CGP nih, Bu Sri. Silakan Bu Sri. Oh, ini kayaknya guru baik Ibu, hanya menambahkan sedikit, ya, yaitu lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas. Ya, itu saja. Terima kasih, Bu. Wih, luar biasa, Bu Sri. Terima kasih pendapatnya. Nah, dari 3 pendapat tadi, saya memastikan kegiatan hari ini betul-betul bermakna. Karena tadi saya bukan hanya menyampaikan secara suara, ya, menjelaskan atau bertukar pendapat, tetapi kita betul-betul sambil megang kepala, sambil memegang kening, ada yang sambil menarik-narik telinga. Nah, artinya yang kinestetik terlayani, yang audiotori terlayani karena mendengarkan suara-suara kita, dan yang visual dipastikan juga terlayani karena melihat bahan tayang. Nah, proses pelatihan kita harapannya berdiferensiasi karena dalam penyampaian kegiatan kita betul-betul melayani karakter belajar Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, tadi ciri-cirinya. Nah, sekarang kita beranjak kepada prinsipnya ya. Baik.
prinsip pembelajaran diferensiasi yang pasti kurikulumnya berkualitas ya. Kualitas, sekali lagi bukan kuantitas, tetapi kualitasnya. Jadi bukan target kurikulum yang harus 100% dalam jangka sekian bulan, 6 bulan pokoknya harus 100%. Itu yang disebut dengan kuantitas. Tapi kalau kualitas enggak apa-apa. Materi ajar kita cuma 2, misalnya hanya bilangan ya. Untuk matematika misalnya hanya bilangan, hanya konsep bilangan dan bangun ruang. Yang lainnya tidak tercapai, boleh enggak? Sangat boleh. Yang penting kualitas. Pembelajarannya berkualitas. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu lingkungan belajarnya. Ya, betul-betul sesuai dengan lingkungan belajarnya. Kita ada di Cipondo, kita punya Danau Cipondo, maka Danau Cipondo bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan yang bisa dijadikan tempat lingkungan belajar. Bapak Ibu punya greenhouse, Bapak Ibu punya pohon yang begitu indah di sekolah, begitu banyak di sekolah. Bapak Ibu punya musola, Bapak Ibu punya ruang UKS, Bapak Ibu punya kantin, Bapak Ibu punya parkir. Nah, itu adalah aset-aset lingkungan belajar yang bisa dimanfaatkan. Mau belajar menghitung lingkaran, misalnya luas lingkaran. Bawa anak-anak kinestetik ke tempat parkir. Nah, suruh mengukur lingkaran lingkaran sepeda ya, roda sepeda. Atau Bapak Ibu mau memperkenalkan jenis uang ya, ada uang ratusan misalnya, ada uang puluhan, atau mungkin nilai uang. Bapak Ibu punya kantin, anak-anak dibawa ke kantin, itu namanya memanfaatkan lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, prinsip dari pembelajaran diferensiasi itu ada asesmen berkelanjutan. Dari mulai asesmen diagnostik di awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Ini menjadi sebuah yang berkelanjutan. Jadi bukan hasil ulangan, hasil PTS, hasil UAS, bukan satu-satunya penentu nilai. Jadi bagi anak yang tidak bisa menulis, ya, misalnya sudah kelas 3 tidak bisa menulis atau tidak bisa membaca, bisa jadi dia pada proses diskusi, pada proses belajar paham tentang uang. Maka untuk mata pelajaran nilai uang, dia akan lebih baik nilainya gitu kan. Meskipun dia belum bisa membaca atau menulis. Artinya asesmennya berkelanjutan, bukan hanya di dalam kelas gitu ya. Tetapi bisa di luar kelas, bisa prosesnya terus-menerus berkelanjutan, nilai proses, nilai akhir ya. Jadi bukan hanya rata-rata nilai ulangan atau rata-rata nilai ulangan harian, tidak itu, tetapi asesmennya berkelanjutan. Kemudian tadi ya, pengajaran responsif, artinya anak-anak betul-betul terjadi TikTok ya, terjadi proses antar siswa, ada komunikasi siswa dengan guru, siswa dengan siswa gitu ya, terjadi responsif. Kemudian adanya kepemimpinan dan rutinitas kelas ya. Bagaimana pembentukan Bapak Ibu membentuk karakter anak-anak kita, bagaimana anak-anak karakter keagamaannya, karakter spiritualnya, bagaimana karakter sosialnya, bagaimana karakter daya juangnya, atau bagaimana disiplinnya, tanggung jawabnya, dan itu menjadi prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu, boleh kita nyanyi dulu. Ya. Lagunya Balonku Ada 5 ya. Balonku ada 5 dengan menggantikan kalimat warnanya dengan minat. Yuk. Minatku ada 5. Yuk, boleh? Minatku ada 5. Belajar ada 5. Profil belajar ada 5.
itu keberagaman peserta didik. Oke, saya mencoba memfasilitasi yang suka nyanyi. Tapi nyanyinya nggak jelas itu. Baik, Bapak Ibu, itu adalah keberagaman. Jadi kalau kita perhatikan ya dalam sebuah cangkir atau wadah, anak kita itu diandaikan sebuah wadah atau bejana. Ternyata punya minat berbeda, punya kesiapan belajar berbeda, dan punya profil belajar berbeda-beda. Maka bagaimana kita selaku guru memfasilitasi minat, memfasilitasi kesiapan belajar, memfasilitasi profil belajar siswa kita. Itulah luar biasanya seorang guru. Jadi kalau dianalogikan, guru itu adalah petani. Ya, kalau di dalam filosofi KHD, guru itu adalah petaninya. Kemudian minat, kesiapan belajar, profil belajar adalah anak-anak kita, keragaman peserta didik yang sudah sejak lahir diberikan kodrat oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai petani, bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak yang bisa memaksimalkan kodratnya. Nah, sekolah adalah lahan pertaniannya, ya. Lahan pertanian kita adalah sekolah kita. Maka, apakah lahan pertaniannya mau dibuat gembur? Proses belajarnya adalah lahan pertaniannya mau dibuat gembur, berarti nyangkulnya sungguh-sungguh. Mau dipupuk dengan pupuk seperti apa, itu media pembelajarannya, ya. Kemudian mau disianginya dengan cangkul apa dengan dengan apapun yang kita miliki, strategi pembelajarannya, minat belajarnya. Itu adalah lahannya, ya. Jadi lahan belajar kita, lahan pertanian kita adalah sekolah kita, ya. Kemudian kita orang tua dan guru adalah sebagai petaninya. Mau diapakan anak itu bisa tumbuh subur secara maksimal, gitu ya. Jadi tidak mungkin bakat minatnya padi, maka tidak mungkin jadi jagung. Bakat minatnya dia suka di seni, maka tidak mungkin dia berubah menjadi teknokrat, gitu kan. Jadi setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kita selaku guru dan orang tua bagaimana menghantarkan, ya, anak-anak kita bisa tumbuh kembang secara maksimal. Baik, yuk kita pelajari satu persatu ya teman-teman. Boleh pipinya diual-ual. Pipinya boleh diual-ual mumpung libur, diual-ual. Bu Wajnah tampak cantik, tarik ke atas, Bun. Kayaknya kita lagi message ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, harus kita perhatikan keberagaman peserta didik itu yang pertama kesiapan belajar. Jadi tidak ada keseragaman. Jadi keseragaman kesiapan belajar ini dilihat sebagaimana peserta didik menguasai satu materi. Apakah dia dalam posisi sangat, baik, atau cukup, atau bahkan kurang, gitu ya. Itu kesiapan belajar. Jadi kemampuan kognitif anak-anak kita itu seperti apa? Jadi guru sebelum melaksanakan pembelajaran perlu melakukan asesmen. Bu, bagaimana melakukan asesmen? Next. Nanti akan saya sampaikan. Mungkin ada alat yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Penasaran Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu penasaran nggak? Apa sih yang harus kita lakukan dalam melakukan asesmen tentang kesiapan belajar ini? Halo. Penasaran. Wih, luar biasa. Yang menyampaikan penasaran berarti luar biasa. Karena memang peserta kita masih tetap 100, tidak beranjak. Di belakang sana ada yang WA ke saya, Bu Ning sih saya nggak bisa. Oh, ini gimana? Luar biasa, mudah-mudahan ke depan ke komunitas belajar bisa menyediakan link yang lebih banyak lagi kapasitasnya. Amin, gitu ya. Mudah-mudahan rezekinya ada, Darul Quran juga semakin jaya ya Bapak Ibu, karena beliau yayasan menyediakan link Zoom ya.
Kita tinggal menikmati, luar biasa. Nah, selanjutnya teman-teman boleh nah-nahnya sambil ditepuk tangannya. Nah, boleh sama-sama 1, 2, 3. Nah, boleh ditepuk tangannya. Nah, ada nyamuk di belakangnya boleh? Nah, nah yang kedua Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dalam bahwa setiap anak memiliki minat, memiliki hobi. Nah, pastikan Bapak Ibu guru hafal hobi anak-anak. Ih, Pak Kamjawik senangnya olahraga. Ih, Pak Nur Hasan senangnya seni. Ih, Pak Ibu Wajnah senangnya puisi gitu kan. Maka pastikan Bapak Ibu mengenali ya keberagaman hobi anak-anak kita ya. Sehingga hobi ini bisa menentukan produknya. Kalau Pak Kamjawik nih senangnya gerak, maka fasilitasi supaya beliau bisa bergerak. Bu Wajnah senangnya puisi, biarkan Bu Wajnah nanti membuat rekapan materi dalam bentuk puisi misalnya. Diferensiasi, pakai puisi. Ada diferensiasi, memfasilitasi peserta didik dalam bentuk puisi. Nanti next ya kita akan mencoba contoh contoh-contoh yang mungkin bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Ada ide-ide kreatif yang bagaimana memfasilitasi gaya belajar. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Setiap anak itu punya gaya ya, punya gaya belajar sendiri-sendiri ya. Gaya belajar ini kecenderungannya, dia sukanya apa ya. Bu, alatnya apa? Saya kan bukan psikolog ya, saya kan bukan ahli terapi ya, saya kan hanya guru ya yang ijazah S1, kemudian guru juga saya PGSD, ada yang PG PAI, saya bukan psikolog. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya coba berikan salah satu yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Ini anak senangnya kemana gitu ya. Nah, anak yang senang belajar bersama, ada juga anak yang senang belajarnya sendiri ya. Aduh, saya kalau bareng-bareng itu nggak fokus gitu kan. Ada juga mungkin ada yang senang harus ngobrol, harus diskusi gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu nanti akan bisa memfasilitasi gaya belajar anak masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu salah satu tes ya yang mungkin bisa difasilitasi. Nanti mungkin next ya saya coba. Nah, ini untuk minat belajar. Nah, yang ini adalah untuk gaya belajar. Saya coba stop share dulu ya supaya Bapak Ibu praktek secara langsung. Baik, bentar. Ini ya, bentar dulu. Saya coba masuk ke Google. Bentar dulu. Nih. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya coba mau masuk ke mana ya? Bisa nggak ya? Oke, bentar. Saya coba stop share dulu, tapi saya ingin ini. Oke. Oke. Oh, ini ya. Bentar. Saya berarti harus buka ini kayaknya. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memfasilitasi Bapak Ibu ya. Ini salah satu link yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan tentang gaya belajar, tentang minat ya, tentang minat. Oke, saya coba share ulang. Mudah-mudahan. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Baik, Bapak Ibu. Oke. Ini nanti akan saya bagikan ke Pak Nur Hasan materinya, bahkan mungkin bisa di-sharekan di grup guru atau di itu juga nggak apa-apa. Nah, ini salah satu alat yang mungkin bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk tes gaya belajar. Nah, di sini nama atau linknya itu adalah tes gaya belajar. Di sini ada banyak menu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi anggota, ya silahkan login. Tapi kalau tidak mau jadi anggota, hanya sekedar ingin mengetes bakat anak. Nah, misalnya di sini ada visual. Jadi ada 3 gaya belajar, ada auditory, ada kinestetik. Nah, Bapak Ibu boleh ikut tes sekarang gitu ya.
Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ada instruksi pengerjaan tes gaya belajar. Jadi nanti Bapak Ibu harus memilih ya, atau misalnya anak dicoba satu persatu gitu ya, kalau Bapak Ibu memungkinkan. Kalaupun tidak, nah ini ada ikut tes, instruksinya seperti ini, temukan posisi nyaman, pastikan duduknya nyaman, kemudian jawablah dengan jujur. Nah, nanti akan tertulis mulai dari sekarang. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan tentang tes gaya belajar. Nah, di sini ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya bisa, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijadikan pegangan oleh Bapak Ibu untuk bertanya kepada anak-anak. Jadi kepada anak-anak misalnya gini, ketika Ananda mengoperasikan peralatan baru, misalnya ada alat baru, saya biasanya membaca petunjuk dulu, mendengarkan, menggunakan langsung. Nah, ini adalah salah satu alat tes gaya belajar yang mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu ya. Ini dipilih A, B, C. Nah, nanti nah, kalau sudah dijawab semua akan Bapak Ibu ketahui bahwa oh, saya gaya belajarnya kinestetik. Oh, saya auditory jika memungkinkan. Biasanya Bapak Ibu, oh ini linknya ya. Oke, ini linknya untuk gaya belajar. Nah, kalau yang ini tadi minat belajarnya, tapi ini hanya alat atau tool. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah ngajar di kelas 6, sudah ngajar di kelas 4, dan Bapak Ibu tidak menggunakan tes ini pun, Bapak Ibu bisa melakukan wawancara dengan guru sebelumnya. Bapak Ibu kelas 5 nanya ke Bapak Ibu guru kelas 4, atau diskusi dengan teman-teman di ruang guru ya. Ani, ya misalnya Ani ini gaya belajarnya apa ya? Gitu. Nanti mungkin teman-teman di sekolah akan menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Baik, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu anak gaya belajarnya apa, minatnya apa, maka ya jadi kesiapan contoh yang gunakan strategi ya tadi ya. Biasa Bapak Ibu dengan tentang kesiapan. Kalau kesiapan Bapak Ibu bisa diskusi di kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Atau Bapak Ibu dengan tutor sebaya ya, menjelaskan teman yang kesulitan. Ada temannya yang pinter ya, bisa memberikan bantuan kepada anak yang mungkin sedang atau kurang sehingga dia menjadi tutor sebaya. Atau bisa juga menggunakan tugas ya, tugas audien format. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang level kesulitannya berbeda-beda. Jadi sebelum mengajar dipastikan Bapak Ibu sudah punya tugas yang level tugasnya berbeda-beda. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat dadu berpikir dengan level kesulitan yang tugas yang berbeda-beda. Untuk yang level 1, berikan tugasnya yang level 1. Jadi tidak bisa sama semua anak gitu ya. Kemudian begitu pula dalam melayani minatnya. Misalnya untuk diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan minat peserta didiknya. Anak yang senang seni, maka berikan pertanyaan yang kaitannya dengan seni. Atau tutor sebaya yang minatnya yang sama. Yang suka seni kumpul dengan anak yang suka seni. Anak yang suka menggambar misalnya dengan yang suka menggambar. Anak yang kinestetik berkumpul dengan anak yang kinestetik. Atau dengan tugas yang berbeda tadi ya. Atau Bapak Ibu juga bisa diskusi atau chatting ya, kalau misalnya karena sekarang kita itu menggunakan media pembelajaran daring maupun luring. Ini juga bisa jadikan referensi. Itu ya mungkin salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi di mana elemen berdiferensiasi itu ada konten, ada proses, ada lingkungan belajar. Halo. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Boleh Bapak Ibu, 2 jempolnya boleh dikedepankan. Yuk. Elemen diferensiasi. Boleh sambil mengucapkan elemen diferensiasi. Elemen diferensiasi. Tuh kayak Pak Kamjawik, semangat banget. Apa Pak Kamjawik?
Elemen diferensiasi. Elemen Apa aja berdiferensiasi. Pak? Elemen diferensiasi. Yang pertama apa Pak? Yang pertama, Konten, proses, dan produk. wah luar biasa. Ya, Lingkungan belajar. ih luar biasa. Bu Sri, kalau konten itu seperti apa Bu? Konten berisi materi yang akan diajarkan oleh guru dan Iya, pada peserta didiknya. Oke, betul sekali. Jadi konten itu materi yang diajarkan oleh guru di dalam kelas yang dipelajari berbeda-beda. Ada anak yang lambat, ada anak yang sedang, ada anak yang cerdas. Maka kontennya berbeda-beda. Meskipun CP-nya, KD-nya, tujuan pembelajarannya sama, tetapi konten belajarnya berbeda. Kemudian yang kedua, Bu Aam. Yang kedua, elemen kedua apa Bu Aam? Halo. Bu Aam gondrong 7, cek sound. Oke, Bu Aam. Oke, yang lain boleh. Elemen diferensiasi apalagi yang harus kita perhatikan? Yaitu? Ayo teman-teman. Yuk Bu. Boleh, ayo. Elemen yang kedua adalah elemen proses. Oke, yang Bu dimana ya, yang kedua adalah elemen proses yang dimana dalam kegiatan ini peserta dilakukan oleh peserta didik untuk memberikan kegiatan yang bermakna bagi peserta didik di dalam kelas. Luar biasa, Bu Rosita keren. Iya sama-sama. Bareng-bareng dong buat jempolnya buat Bu Rosita. Halo, Bu Rosita keren. Bu Rosita keren. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Rosita bahwa elemen yang kedua yaitu proses di mana kegiatannya dilakukan oleh peserta didik harus pembelajaran yang bermakna, memberikan pengalaman ya, memberikan pengalaman langsung. Jadi nggak usah dihafalin, anak itu pasti ingat ya ciri-ciri bunga sempurna. Nah, Bapak Ibu gurunya ngajak ke greenhouse, ngajak ke taman. Ada bunga sepatu di halaman sekolahnya. Oh ini kelopak. Oh ini putik. Oh ini benang sari. Oh ini tangkai. Oh ini daun dan sebagainya. Nah, kalau anak memiliki pengalaman langsung, melihat, memegang, melihat, pasti anak-anak itu memilih terngiang. Jadi nggak ada lagi dihafal ciri-ciri bunga sempurna, memiliki, nggak usah lagi karena dia akan terngiang dalam alam pikiran dia gitu ya. Oke, selanjutnya elemen yang selanjutnya itu adalah produk. Boleh ada yang ingin berpendapat terkait dengan elemen produk? Halo, Bu Yayan kayaknya ingin berpendapat. Mangga Bu Yayan. Halo. Bu Yayan. Oke, boleh siapa saja? Mungkin Bu Yayan. Bun. Oke. Gimana Bu Yayan? Elemen produk itu maksudnya apa Bu Yayan? Mungkin punya pendapat Bu Yayan? Ya, elemen produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Jadi untuk anak-anak dalam satu kelas kita itu kita tidak bisa memaksakan misalkan produk yang harus dihasilkan harus membuat cerita semua gitu. Jadi berdasarkan minat dan bakat anak-anak sendiri. Jadi ada yang membuat cerita, ada yang membuat gambar, ada yang membuat lagu ataupun lain-lainnya gitu Bun. Luar biasa Bu Yayan, keren. Oke, terima kasih Bu Yayan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Betul sekali. Jadi produk adalah elemen dari diferensiasi. Jadi tidak memaksa anak menggambar,
Gambar gunung 2, gunungnya rata-rata se-Indonesia, gambar gunung tuh 2 begitu kan. Karena tidak diferensiasi. Anak-anak yuk gambar gunung. Nah, padahal nggak seneng gambar. Akhirnya ya sudahlah, gambar gunung aja gitu ya. Takut kalau dia berbeda gitu ya. Padahal nah itulah kita mulai merubah pola proses belajar kita sesuai dengan anak itu produknya sesuai dengan minatnya. Dia sukanya menggambar, ya biarkan dia menggambar. Apa materi ajar apa yang dia pahami gitu kan, yang sudah yang dipelajarinya. Kemudian yang senang tadi buat puisi ya silakan berbuat puisi, yang senang cerita silakan bercerita. Artinya produknya pasti berbeda-beda. Jangan sampai anak-anak itu takut takut kalau tidak seragam, takut tidak sama gitu ya. Itulah yang kita ingin coba ya, kita ingin coba memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi, untuk kreatif, untuk kritis, tidak takut berbeda gitu ya. Selanjutnya elemen yang keempat ya, elemen yang keempat itu mungkin Pak Ari. Halo Pak Ari, mungkin bisa disampaikan Pak Ari, bisa dibantu elemen belajar, elemen berdiferensiasi yang keempat Pak Ari, atau yang lain boleh. Halo. Lingkungan belajar. Bu Aam, silakan Bu Aam, mangga Bu Aam. Boleh yang lainnya sambil lingkungan belajar Bu. Gimana Bu Aam? Maksudnya apa Bu ya Bu Aam? Lingkungan itu lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial dan fisik. Lingkungan juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Berarti menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya. Oke, ya, Bu Am. Luar biasa Bu Am, terima kasih sudah berpartisipasi dalam memaparkan tentang lingkungan belajar. Betul sekali Bu Am, bahwa lingkungan belajar atau suasana kelas itu bisa berbeda-beda. Tergantung dia sukanya seperti apa. Bisa personal, bisa juga mungkin sosial. Kalau personal berarti dia senangnya kalau belajar kayaknya mandiri, dia menyendiri baru paham. Kemudian bisa juga mungkin ada anak yang suka berdiskusi, biarkan mereka berdiskusi. Atau bisa juga anak-anak itu harus pergi ke lapangan, pergi ke lingkungan, atau juga harus ke perpustakaan, harus ke ruang komputer, dan sebagainya. Itu adalah lingkungan belajar yang harus sesuai dengan minat mereka, profil belajar mereka, kebutuhan belajar mereka. Jadi fungsi guru ya hanya sebagai fasilitator. Itu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hebat. Oke. Kita coba ya. Kita coba melanjutkan. Tadi proses belajarnya. Sekarang penilaiannya. Tadi sudah disampaikan bahwa penilaian pembelajaran diferensiasi itu kriterianya pasti sudah ditentukan oleh guru, bukan penilai berdasarkan normatif. Artinya tidak disamaratakan, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini penilaiannya yang tadi asesmen berkelanjutan. Artinya ada 3 aspek penilaian diferensiasi. Yang pertama, ya tadi ya, penampilan. Mengacu kepada peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penampilannya, artinya performan dia. Andai seorang anak mungkin ulangan hariannya kecil, tetapi pada saat dia belajar karena sesuai dengan minatnya, penampilannya disukai oleh dia, maka dia dapat diberikan penilaian saat penampilan, saat dia presentasi gitu ya. Atau mungkin juga penilaian dalam proses belajar. Ada juga penilaiannya progres. Progres itu artinya mulai dari tugas yang pertama sampai dengan tugas akhir. Jadi bukan hanya tugas-tugas atau ulangan-ulangan, progres dari ulangan itu, tetapi terhadap prosesnya, aspeknya ya. Saya agak dipercepat karena kayaknya kita mau sholat asar. Kita jam berapa ya Pak Nur Hasan? Saya akan langsung ke contoh ya. Pak Ketua, kita sholat asar jam berapa Pak? Kayaknya udah azan nih. Oke, saya percepat ya teman-teman.
Saya langsung ke contoh. Nih salah satu contoh diferensiasi konten ya. Berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ada seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai ekosistem. Ya. Setelah melakukan analisis profil atau gaya belajar siswa, kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profilnya. Anak yang audio, materi ajarnya disajikan dalam video pembelajaran. Anak yang kinestetik, anak tersebut mengobservasi karena ekosistem ya, berarti anak yang kinestetik dia keluar lapangan, mengobservasi tentang ekosistem di lingkungannya. Anak yang audio mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Nah, dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan Jangan semua sekitar, nanti. dan nyanyi-nyanyi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lagi, Bos. akan visual, kinestetik, audio terpenuhi. 5 menit lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, konten diferensiasi contoh diferensi konsen terhadap kesiapan belajarnya seperti apa nih? Anak kelas 6 nih. Iya. Sedang mengajarkan bu guru matematika nih. Mengenai penanganan data dan statistik ya, misalnya tentang data dan statistik di kelas 6 ada anak yang kelompok peserta didik yang memahami konsep dasar statistik dari mulai median, modus, dia itu udah memahami. Tetapi bisa jadi ada anak yang harus mengulang pemahaman tentang median, modus. Jadi harus berulang-ulang baru mereka paham. Ada juga anak yang sudah siap dengan tantangan. Ini anak cerdas mungkin ya. Anak yang cerdas ini wah, kalau statistik itu gampang, itu tahu, modus itu apa, maka anak seperti itu akan diberikan tantangan yang berbeda. Nah, bagaimana melakukan pembelajarannya? Nah, ini kalau yang sudah paham, nah untuk anak yang sudah paham, tadi ya sudah kelompok anak yang sudah paham banget gitu ya, maka diberikan studi kasus tentang peserta didik kelompok 1 yang memahami konsep dasar, nah, maka berlatih tentang studi kasus. Jadi dia diberikan anak untuk melakukan analisis yang lebih kompleks lagi. Tapi bagi anak yang harus mengulang, maka anak tersebut diberi latihan soal ya. Mungkin untuk peserta didik kelompok 2 ini jelaskan ulang dulu oleh Bapak Ibu gurunya, atau mungkin diingatkan kembali, atau bisa dengan tutor sebaya tentang soal-soal yang pernah dilakukan di kelasnya bersama-sama. Jadi mengulang. Nah, ada juga untuk yang anak yang cerdas banget ya. Ini peserta jadi anak yang cerdas banget itu mungkin masuk ke dalam kelompok 3, mengadakan survei, mengumpulkan data sekolah. Bagaimana anak mengumpulkan data hobi atau mungkin hobinya atau kesukaannya. Jadi dia betul-betul mempraktekkan tentang aktivitas konsep median dan modus itu secara langsung ya, mengelompokkan data-data yang bisa dilakukan survei. Jadi betul-betul pembelajarannya bermakna. Ya, itu mungkin salah satu contohnya. Nah, ini contoh yang kedua, guru kelas 6 ya, bahasa Inggris nih. Ada anak, nah ini di sini profil belajarnya hasil dari analisis diagnostiknya, kebutuhan belajar, maka dibedakan nih memberikan 2 puisi. Jadi kelompok yang menyukai alam, maka diberi puisi, diminta untuk membuat puisinya tentang alam. Diberikan kebebasan. Jadi buat puisi tentang alam. Kemudian ada anak yang senang musik, maka diberikan puisi yang musikalisasi atau puisinya berhubungan dengan seni. Jadi ini materi ajarnya berbeda. Ya, meskipun meskipun kompetensinya sama, tetapi disesuaikan materi ajarnya sesuaikan dengan minat peserta didik. Ada anak yang senangnya bersifat teori, diberikan puisi tentang filosofis, tentang abstraksi, tentang perenung, pokoknya yang mungkin agak tingkat kesulitannya tinggi ya, bagi anak yang kelompok
C ini ya. Kemudian ada juga anak yang senang dengan kegiatan sosial. Maka diberikanlah puisi tentang hubungan sosial atau masalah sosial. Nah itu. Jadi ini konten belajar berdasarkan minat ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, ini contoh lagi. Diferensiasi kesiapan belajar. Nah, di sini di kelas 3 nih. Untuk kelas 3 mengajarkan tentang perkalian 2 digit ya atau 2 angka ya. Nah, di dalam pra-asesmen, di asesmen awal, ternyata setiap anak kesiapan belajarnya berbeda. Kelompok peserta didik yang membutuhkan media, nah ada anak tentang penjumlahan ini dia harus menggunakan media pengulangan berupa tabel angka. Ada juga peserta didik yang mulai lancar. Nah, kalau mulai lancar dia tidak menggunakan media. Kalau yang pertama karena dia masih bingung, maka menggunakan tabel. Bahkan mungkin kalau anak kelas 3 belum bisa menghitung, ya perkalian 2 digit ya Bapak Ibu bisa membawa batu, membawa mungkin biji-bijian ya meskipun sudah kelas 3 karena tingkat kecerdasan kesiapan belajarnya berbeda. Tapi bagi anak yang sudah sangat cerdas ya lancar, maka tanpa mengeluang, tanpa menggunakan media nggak masalah ya. Bahkan ada anak yang cerdas banget, dia tidak lagi penjumlahan, tetapi dia menyelesaikan konsep perkalian menggunakan strategi mental math atau dengan penjumlahan berulang. Artinya kesiapan belajarnya berbeda-beda. Tadi yang kelompok 1 dia harus gurunya harus membawa manik-manik. Kalau yang kelompok 2 dia sudah bisa dan sudah lancar. Dia mulai menghitung lompat. Nah, bagi yang kelompok C ini yang sangat cerdas, maka menggunakan meskipun di sininya perkalian 2 digit, maka dia mulai menggunakan strategi mental math atau untuk memperlancar perkaliannya. Nah, itu Bapak Ibu contoh lagi supaya kita tambah kaya ya. Ini IPA kelas 3 nih. Gaya belajarnya ada anak visual, ada anak kinestetik, ada anak audio visual. Mau mengajarkan tentang sistem pencernaan. Nah, yang visual menggunakan video. Kalau yang kinestetik, nah berkeliling ya tentang mengenali lingkungan sekitar, tentang pencernaan. Mungkin nah untuk yang visual dia mencari buku-buku atau infografis yang bisa ditunjukkan oleh gurunya. Nah, ini produk tadi ya, diferensiasi produk. Nah, contohnya nih, salah satu contohnya produk. Ini guru kelas 5 mau mengajarkan bahasa Indonesia. Nih yang tadi disampaikan oleh Bu Yayan nih. Ada anak yang gemar menulis, maka menganalisis ide utama dari bacaan itu dengan tulisan. Tapi bagi anak yang gemar bercerita atau senangnya berbicara, males kalau disuruh nulis. Tapi kalau dia suruh bercerita, maka anak itu diberikan kesempatan untuk presentasi. Yang lain mau menulis karena dia senang menulis, tapi anak yang audio atau gemar bercerita dia suruh ke depan aja. Silakan ceritakan misalnya apa ide utama dari bacaan itu atau ceritakan kembali. Nah, anak yang senang bercerita, biarkan mereka nggak nulis nggak masalah, tapi dia bisa bercerita, mengungkapkan apa isi cerita yang telah dibacanya. Atau bahkan ada anak yang meminati yang hubungannya dengan ruang atau geometri, ya maka diberikan silahkan untuk menyusun ide-ide utamanya dari bacaan dalam sebuah bangun ruang. Jadi tidak ada lagi pemaksaan kepada anak-anak dengan produk yang sama sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini matematika tadi udah ya, kelas 6 ini sudah. Ini juga nah tadi lingkungan belajarnya saya lebih ke contoh-contoh saja. Jadi tadi ya lingkungan belajar peserta didik sesuai dengan dia sukanya di wilayah mana ya. Kalau dia suka dengan teknologi, biarkan dia belajar di ruang komputer ya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan
HP untuk membuat infografis, atau ada anak yang gemarnya baca. Maka Bapak Ibu siapkan di ruangan kelas itu pojok-pojok baca, sehingga anak-anak bisa mencari tahu tentang materi-materi ajarnya yang dia bisa baca dari sekitarnya. Atau anak-anak suka dengan seni, maka Bapak Ibu di kelasnya sediakan media seni, misalnya bisa gambar, bisa tulisan, pokoknya karya-karya seni lah yang bisa merangsang minat dan bakat anak-anak yang terhadap seni. Contoh diferensiasi. Nah, gaya belajar tadi sudah ya. Anak tadi Pak Kamjawik senangnya gerak. Maka pada saat mau mengajarkan kelas 1 tentang konsep bilangan, Pak Kamjawik sudah menyediakan gambar engklek di kelasnya, ya. Ada gambar engklek. Engklek itu apa ya? Itulah pokoknya yang suka pakai kaki sebelah tuh Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak menghitung ya dengan dia bergerak ya, menyediakan permainan seperti engklek, galangsing, itu untuk anak yang Enggrang, Bu. Egrang. Nah, itu Pak Harun keluar juga akhirnya. Pak Harun kayak masih di kelas itu. Lanjut. Kemudian untuk anak yang lain misalnya menyediakan poster, gambar-gambar untuk anak yang visual ya, gambar-gambar, bagan-bagan. Untuk anak yang senang yang auditory, senang musik ya, maka Bapak Ibu menyediakan film, menyediakan alat musik, menyediakan musik-musik pengiring baik itu di HP atau mungkin pakai media lain. Nah, itu ya Bapak Ibu. Agak diperkuat. Nah, jadi yang paling utama tahapan penerapannya yaitu dimulai tahap awal. Jadi tahap awal itu Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik, membuat perencanaan ya. Baru tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya dipastikan sama dengan RPP-nya. Nah, baru tahapan evaluasi. Ini proses belajarnya ya. Oke, untuk tahapan awal, yang pertama yang jadi pedoman itu adalah kurikulum ya. Kemudian tahapan pola berpikir, merancang pembelajaran, RPP ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator ya, bukan menjadi narasumber ya, bukan menjadi orang satu-satunya sumber belajar. Jadi hanya fasilitator. Pastikan Bapak Ibu. Mohon maaf, Bu Yuning. Mohon maaf, sebelumnya waktunya 5 menit lagi, Bu Yuning. Oke, siap. Oke, gitu ya. Nah, ini mungkin tahap pelaksanaan. Oke, sebentar. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengikuti lomba mengajar, pastikan berefleksi dulu. Oh iya, saya seperti apa? Kemudian bagaimana saya pada saat ngajar? Lalu saya kapasitasnya seperti apa? Kemudian kita fokusnya pada peningkatan apa? Nah, itu yang paling penting. Nah, terakhir Bapak Ibu, ntar saya stop dulu. Buahnya satu lagi ya. Satu lagi saya ingin coba. Bentar. Mana ya? Bentar. Oke, bentar teman-teman nih, saya pengen ngasih contoh salah satu RPP yang mungkin Bapak Ibu bisa memfasilitasi. Oke, salah satu yang mungkin Bapak Ibu bisa fasilitasi. Mana ya RPP. Oh, ini dia. Oke, baik Bapak Ibu, dalam rangka persiapan Bapak Ibu mengikuti lomba mengajar diferensiasi, ini saya izin ke Darul Quran lagi. Ini salah satu mungkin bisa menginspirasi karena salah satu unsur yang dinilai yaitu tentang modul ajar. Nah, ini seperti ini hanya contoh. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pemetaan kebutuhan belajar ya. Dari mulai materi ajar tentang apa, kemudian siapa saja anak yang sudah memahami, yang belum memahami. Dan ini Bapak Ibu nanti di videonya di awal itu dijelaskan. Misalnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Wajna, dari SD apa, saya akan mengajar di kelas berapa, kemudian pemetaan kebutuhan belajarnya seperti apa gitu ya. Misalnya yang yang sudah memahami materi ajar sekian orang, nggak usah disebutin anaknya satu persatu ya, karena
Durasi waktunya kan cuma 7 sampai 10 menit kalau nggak salah. Kemudian yang belum memahami berapa orang, itu juga harus dipaparkan di awal supaya terlihat bahwa Bapak Ibu betul-betul pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang suka matematika siapa, yang suka olahraga siapa, Bapak Ibu sebutkan. Yang senang matematika ada 5 orang misalnya, yang senang olahraga 10 orang, yang senang kesenian sekian orang. Jadi itu dipaparkan di awal. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam kelas mengajar, pastikan ada paparan tentang pemetaan minat bakat siswa. Kemudian Bapak Ibu sebutkan juga yang visual. Di kelas saya itu yang visual ada sekian orang, yang auditory ada sekian orang, yang kinestetik ada sekian orang. Jadi Bapak Ibu paparkan tentang tentang hasil dari asesmen awal gitu ya, supaya Bapak itu. Lalu Bapak Ibu juga paparkan bahwa akan strategi pembelajaran diferensiasinya apa yang akan digunakan, apakah konten, apakah proses, apakah produk. Dipastikannya mungkin ketiga-tiganya akan muncul baru di RPP-nya. Nah, Bapak Ibu di RPP juga pastikan Bapak Ibu di tujuan pembelajarannya memfasilitasi. Jadi kalau namanya pembelajaran diferensiasi, pasti tujuan pembelajarannya tidak akan satu. Kalau hanya satu, ya belum nggak diferensiasi. Kalau pembelajaran diferensiasi, ya misalnya video, ini untuk anak yang auditory. Ini mengamati teks, berarti untuk anak yang visual. Melakukan wawancara, berarti dia untuk anak yang kinestetik. Jadi tujuan pembelajarnya dipastikan tidak satu gitu ya, harus melayani keberagaman tadi yang sesuai dengan paparan hasil analisis. Jadi dipastikan Bapak Ibu tadi ya di awal memaparkan tentang hasil asesmennya gitu ya. Jadi jangan langsung bera-bera dalam mengajar. Seperti itu. Nah, lanjut ke dalam prosesnya. Tadi di prosesnya contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Ini bukan hal yang. Nah, ini juga nih Bapak Ibu dipastikan di media pembelajarannya ada video lagu untuk yang anak visual. Ada Canva pasti visual ya. Ada YouTube berarti kan untuk anak yang auditory. Ada gambar untuk yang anak yang visual ya. Nah, kemudian ini ada alat, dipastikan rentetannya muncul. Ini di kegiatan awal saya nggak akan. Nah, ini menstimulus pengetahuan tentang keberagaman budaya. Nah, ini tentang berarti stimulusnya atau kegiatan awalnya. Nah, di sini gaya belajar visual, mengamati tayangan video. Nah, karena dia melihat video, audionya ya, yang visual. Nah, untuk anak kinestetik, mewawancarai. Jadi nanti antara tujuan dan proses belajar akan sama. Bermain game. Nah, bermain game untuk anak yang kinestetik. Kemudian dikelompokkan homogen. Nah, berarti pengelompokan homogen berdasarkan gaya belajarnya dan seterusnya. Kemudian untuk yang auditory membuat ringkasan misalnya, untuk anak yang kinestetik membuat maket rumah adat misalnya gitu ya. Nah, karena waktu praktek kita hanya 7 sampai 10 menit, maka Bapak Ibu boleh di skip atau dipercepat. Misalnya Bapak Ibu ada kegiatan diskusi, nggak apa-apa, gerakan videonya agak dipercepat seperti itu. Asalkan mungkin di bawah tayangan video itu ada muncul kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi anak dengan beragam tadi karakter berbeda. Begitu pula di penilaian ya. Ini paling penting, penilaian itu pastikan Bapak Ibu melakukan refleksi anak saat belajar senangnya apa gitu ya. Kemudian ini untuk kognitifnya dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk contohnya saya izin ke Miss Sari dari Darul Quran untuk di-share supaya Bapak Ibu mudah-mudahan ada inspirasi. Itu mungkin Bu Wajnah paparan atau materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi saya Uningsi. Terima kasih atas perhatian, atas motivasi Bapak Ibu. Alhamdulillah masih bertahan di 98. Jadi hanya ada 2 yang terlempar. Mudah-mudahan Pak Haji Idrus bisa masuk dengan posisi 98.
ya. Terima kasih sekali lagi Bu Wajna dan teman-teman komunitas belajar, Pak Korwil dan Bapak Ibu pengawas semua. Sekali lagi saya Uningsi mohon maaf atas keterbatasan kemampuan saya. Saya tutup kegiatan penyampaian materi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Yuningsih yang begitu luar biasa ya, sangat semangat menyampaikan materi dengan begitu jelas. Mungkin mempercepat ya Bu, kita berikan waktu untuk 2 penanya ya, mungkin hanya 2 kali ya. Mungkin bisa raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu guru hebat. Silakan Bapak Ibu. Pak Korwil sudah masuk belum Pak Haji? Pak Ketua? Belum, Bu. Oh iya, mungkin ada kegiatan lain yang mungkin beliau tidak bisa masuk, nggak apa-apa deh. Khawatir kayaknya sedang ada takziah semalam tuh di tetangganya. Oh iya, nggak apa-apa deh kalau gitu ya. Oke, sudah diwakili sama Pak Ketua. Aman ya, Bu Wajna dan teman-teman. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Bu Wajna, sebagai biar menarik, yang 2 penanya terbaik dapat souvenir cantik. Wow, keren sekali. Ya teman-teman yang mau tanya mau dapat souvenir katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bu. Ya Bu, mohon maaf saya off cam. Saya SDA ini nama saya Enli Sapta Debi. Silakan Bu Enli ya. Ya dari SDN Cipondo 2. Ya mau menanyakan ini. Ya mau menanyakan untuk pembelajaran diferensi untuk pembelajaran yang berdiferensi ini bagaimana untuk penilaiannya? Karena kan minat anak berbeda-beda. Untuk penilaiannya apakah kita ambil secara umum, apa kita ambil per minat anak, Bu? Begitu aja. Ini pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bun, mau ditampung dulu atau lanjut? Satu pertanyaan Pak lagi. Ketua, udah siap ya hadiahnya? Dikirim by apa Pak? Berupa gambar apa berupa apa? Bu Enli dari Cipondo 2 nih. Oh iya, dicatat aja Bu. Oke. Siap. Keren. Pokoknya nanti ini Assalamualaikum, umroh Bu. berupa brosur kayaknya. Bun Yuning nih ada yang satu lagi yang Boleh satu lagi ya. Tampung dulu aja Pak, mungkin 2 aja ya atau gimana Bun? Iya. 2 aja Karena ya. waktu ya Buning ya. Ya betul. Assalamualaikum Bu. Oke, Waalaikumsalam. Bu silakan. Husnul ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Bu Husnul dari SDN Petir 2. Mau menanyakan apakah setiap pembelajaran itu melakukan asesmen dulu gitu loh. Terima kasih. Oke. Baik. Sudah cukup 2 dulu aja ya. Karena kalau kebanyakan kasihan Pak Ketua. Pak Ketua lagi pusing nyari hadiahnya nih. Silakan Bu Yuning. Oke, baik teman-teman. Bu Wajna terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ibu Endila Sapta dari Cipondo 2 ya Bun ya? Kalau Ibu Husnul dari mana Bu? SDN Petir 2 Bun. Petir 2. Wah, Petir 2 pasti gosong. Baik, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, dalam pembelajaran diferensiasi bagaimanakah melakukan penilaian? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa penilaiannya itu berkelanjutan. Jadi, angka itu bukan satu-satunya bentuk dari sebuah penilaian. Bapak Ibu, nilai 80 bagi anak yang belum bisa membaca sudah di kelas 3
nilainya sama dengan 80 anak yang sudah bisa membaca. Jadi sama-sama 80 tetapi rasanya atau kriterianya berbeda karena bisa jadi 80 untuk anak yang belum bisa membaca karena mungkin kognitifnya dia mungkin di bawah rata, sama-sama dapat nilai 80 tetapi untuk yang 80 bisa membaca dia sudah mampu misalnya merangkaikan 5 suku kata. Nah 80 sama dengan anak yang sudah bisa membuat karya sastra misalnya. Sama-sama nilainya 80 tetapi pasti di deskripsinya atau di paparannya pasti akan berbeda. Maka kalau di rapot mungkin anak itu akan unggul di apa misalnya. Untuk anak yang makanya Bapak Ibu tidak memberikan penilaian 80 tanpa ada alasan. Jadi di pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu bukan hanya memberikan angka tetapi memberikan penjelasan dan alasan. Ani yang anak diferensiasi mungkin tingkat kecerdasannya di bawah 70 atau belum bisa membaca lah seperti itu. Sama-sama dapat nilai 80 tapi Bapak Ibu jelaskan deskripsinya bahwa sudah baik atau sudah sangat baik dalam merangkaikan 2 suku kata. Tapi untuk untuk Tuti yang nilainya sama-sama 80, tapi deskripsinya pasti Bapak Ibu berbeda. 80 sudah mahir dalam membuat karya sastra atau membuat puisi. Jadi sama-sama nilainya 80, rentang nilainya sama tetapi deskripsinya, capaiannya berbeda seperti itu. Dan penilaiannya berkelanjutan. Bisa jadi anak mungkin secara kognitifnya lemah, tetapi mungkin anak tersebut dalam hobinya, kesukaannya dia bagus. Misalnya sama-sama nilainya 80 di menggambar, yang satu sama-sama 80 di membuat puisi, ya. Jadi nilainya akan sama, tetapi capaiannya atau deskripsinya berbeda. Makanya disitulah kita pentingnya Bapak Ibu kalau di rapot kan ada deskripsi. Nah Bapak Ibu mungkin di harian, ulangan harian atau mungkin ada deskripsi yang bisa memberikan penjelasan, memotivasi anak tersebut untuk bisa lebih baik, bisa meningkatkan, memaksimalkan bakat minatnya. Kemudian yang kedua, Ibu Husnul Khotimah, apakah semua mata pelajaran harus membuat asesmen? Pendapat saya harus, ya. Mata pelajarannya apa, kelasnya apapun, mau dari SD sampai kecuali perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi kan artinya manusia sudah dewasa ya. Mau SD, SMP atau SMA, seorang guru bahkan seorang dosen di perguruan tinggi dipastikan harus melakukan asesmen, ya. Asesmen awal, ya. Asesmen awal itu bisa kita lakukan di awal tahun ajaran baru atau di awal semester, bahkan Bapak Ibu bisa melakukan asesmen setiap mau mengajar, ya. Artinya asesmen itu harus dilakukan semua mata pelajaran, semua tingkat kelas, agar proses saya pun melakukan asesmen ke Bapak Ibu. Pada saat saya mau memotivasi, saya suka ngelihat Pak Kamjawi kayaknya gerak-gerak mulu, berarti kan saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Kamjawi, gitu kan. Pembelajaran orang dewasa, andragogi, ya, maupun pembelajaran untuk anak-anak, atau pedagogik sama-sama harus melakukan asesmen awal supaya Bapak Ibu tahu, oh ini gaya belajarnya apa, oh ini gaya belajarnya apa, oh ini kesukaannya apa, supaya Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Sekali lagi, jadi semua guru, semua kelas menggunakan atau melakukan asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik ini Bapak Ibu tadi bisa melakukan observasi atau bisa Bapak Ibu melakukan wawancara dengan anak tersebut, dengan orang tua, dengan guru sebelumnya, dengan teman-teman di sekolah, dengan kepala sekolah. Itu Bapak Ibu melakukan asesmen awal di awal tahun ajaran baru. Itu semua guru agar proses belajar mengajarnya sesuai dengan profil belajar anak-anak kita. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin, dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 di tempat saya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan
atau ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu sampaikan, boleh by WA atau datang ke Korwil untuk ngobrol bareng terkait dengan pembelajaran diferensiasi atau Oh, Pak Andi Lala. Mangga Bu Wajnah mau gimana nih keputusannya? Mohon maaf Bapak, kayaknya karena terkait dengan waktu ya Pak. Wah, sebenarnya masih menarik sekali ya. Cuma kita keterbatasan waktu. Ini untuk Pak Andi, nanti mungkin bisa japri ya Pak Andi ya. Tadi sudah diberikan kesempatan sama Bu Yuning. Jadi untuk materi kali ini sudah cukup kali ya Bu ya, yang untuk bertanya hanya 2 sesi ya Bu ya. Mulai begini, kalau nanti lebay banget, foto semuanya dianimin tuh di grup. Kalau sudah anaknya lain apa? Oke, baik. Mungkin untuk absensi, tolong diisi dengan nama yang pas, karena untuk sertifikat ya, insya Allah sertifikat ini nanti akan terbit paling lambat tanggal 15 Februari dan dapat dipakai untuk RHK pengelolaan kinerja di PMM ya Bapak Ibu. Kami mohon kepada kepala sekolah untuk dapat memotivasi rekan-rekan guru-guru hebat untuk berperan aktif dalam mengikuti lomba video pembelajaran berdiferensiasi. Pak Ketua, mungkin saya akan Pak Ketua izin ya, tanya Bu. dulu nih, untuk dapat sertifikat tuh harus bagaimana Pak Ketua? Ya Bu, nanti ada ketentuannya. Apa tuh Pak? Boleh tahu nggak? Jadi minimal satu sekolah itu ada satu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti teman-teman bisa kolaborasi untuk membuat video di sekolahnya menjadi bagus. Kalau kita satu sekolah ada 46 sekolah, berarti 46 video bagus yang akan dikirim. Silakan berkolaborasi, cukup satu saja dikirim sebelum tanggal 15. Mudah-mudahan nanti insya Allah sertifikat sesuai dengan hak dan kewajiban kami akan berikan semuanya. Itu Bu. Siap, luar biasa. Yang penting satu video satu sekolah, meskipun dikerjakan misalnya oleh 5 orang oleh tim, ke-5-5-nya dapat sertifikat ya Pak? Dapat Bu. Oke, Dapat. luar biasa, keren. Kolaborasi ya. Keren. Mungkin mengingatkan kembali ya untuk Bapak atau Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi link absen juga ya Bapak Ibu. Bapak Kepala saya dapat ya? Bapak Ibu Kepala Sekolahnya juga dapat ya? Dapat Bu. Ih, luar biasa, keren. Iya. Tapi lo buat ya Bun. Kenapa? Gimana? Gak jadi. Oh, nggak jadi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang begitu hebat, luar biasa pemaparannya. Sehat selalu ya Bunda Cantik. Juga terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat yang sudah menyiapkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Materi insya Allah nanti akan dikirim ya lewat grup kepala sekolah mungkin. Sedikit saya menyimpulkan dari kegiatan hari ini, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya adalah untuk membuat pelajaran bermakna dan menyenangkan untuk anak. Jadi belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Di awal mungkin kita akan melakukan asesmen. Jadi asesmen yang kita lakukan itu ada 2, asesmen diagnostik. Diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Mungkin asesmen ini dapat kita lakukan pada awal tahun ajaran, mungkin dapat berupa asesmen non-diagnostik untuk menentukan kebutuhan dan profil belajar siswa. Dan untuk asesmen diagnostik, kita bisa melakukannya pada awal materi pembelajaran, karena sebagai salah satu prasyarat agar kita mengetahui tujuan pembelajaran apa yang akan kita tetapkan untuk anak didik kita sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, dan mungkin asesmen juga perlu dilakukan sebagai prasyarat untuk menyusun modul ajar. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuning sih, bahwa tujuan pembelajaran itu tidak hanya satu. Jadi harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan
dan kognitif belajar siswa ya. Insya Allah mungkin semuanya sangat bermanfaat ya Bunda cantik. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dan ini bukan berakhir. Nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kali ini kita mau foto bersama dulu ya. Tolong dibuka videonya. Ayo Bun, actionnya apa nih Bun? Siap. Oke, kita foto dulu ya. Pak Ketua difoto juga. Ya, foto. Buka semua ya kameranya ya. Kamera ya, on kamera. Ya. Kan kelihatan ya. Semuanya dibuka. Pak Kamjawik sisiran dulu Pak Kamjawik. Ya Bu. Ini udah jempol Bu. Siap ya. Siap ya. Satu. Sebentar. Jangan pakai jempol Pak. 2. Politik lagi. Oke. Bentar. Lagi ya. Untuk sesi Slide 1 ada 4 slide Bu Ajna. 3. Ini ada Bu. Iya betul. Oke. Mati. Ya sudah kali ya. Oh satu lagi. Ini banyak yang kameranya ditutup nih, tidak apa-apa deh ya. Tolong kalau yang masih aktif tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf. Mungkin dalam mengikuti kegiatan webinar ini banyak sekali kekurangan, itu datangnya dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Terima kasih Terima kasih Pak Jainal matur nuwun. Terima kasih Bu. Izin live Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Hasan, Bu Ajna. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin live ya. Terima kasih Bunda. Ya, makasih. Sip Pak Ketua makin